فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabat Al-Shifa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memperkenankan kita berada di dalam bulan yang penuh dengan keagungan ini. Dan hari ini hari Jumat di awal bulan Mei tahun 2020, sudah genap sepekan kita melaksanakan agenda atau melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang umat Islam, yaitu saum atau puasa Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita berpuasa, puasa yang agak cukup berbeda dari puasa-puasa kita tahun-tahun sebelumnya, yang mungkin kebanyakan kegiatan kita berada di rumah, tidak hanya sekedar untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Mudah-mudahan adanya kita di rumah lebih menghidupkan suasana nuansa-nuansa Islami di rumah kita bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Shifa, pada pagi hari ini insyaallah kita akan kembali belajar tentang fikih puasa, yang mana pada pertemuan sebelumnya pada pekan yang lalu kita sudah membahas tentang definisi puasa, apa itu puasa dan bagaimana proses pensyariatannya di dalam Islam. Yang sama-sama kita ketahui bahwa puasa itu adalah secara bahasa adalah al-imsaku, atau menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Sedangkan secara istilah puasa itu adalah al-imsaku naharan 'anil muftirati biniyatin min ahlihi min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Menahan diri pada waktu siang dari segala hal yang membatalkannya, dengan niat dari orang yang wajib melakukannya dari waktu terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Begitupun kemarin sudah disampaikan pensyariatan puasa, bagaimana puasa telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua Hijriyah. Baik, sahabat Al-Shifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang syarat dan rukun puasa. Baik, sebelum kita masuk ke apa saja syarat-syarat dan rukun-rukun puasa, di sini saya akan sedikit menjelaskan perbedaan antara syarat dengan rukun. Kadang kita masih bingung, apa bedanya antara syarat dengan rukun? Secara mudahnya seperti ini. Syarat itu antara syarat dengan rukun, kedua-duanya harus ada dan mesti ada supaya ibadah tersebut bisa dikatakan sah. Tetapi yang namanya syarat itu berada di luar ibadah itu sendiri. Sedangkan rukun itu berada di dalam atau bagian dari ibadah itu sendiri. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita perjelas ketika kita membahas satu persatu, poin per poin mengenai syarat dan rukun puasa. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah syarat puasa. Syarat puasa. Syarat ada dua ya. Secara fikih syarat puasa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syarat wajib, dan yang kedua adalah syarat sah. Yang pertama akan kita bahas adalah syarat wajib. Apa yang dimaksud dengan syarat wajib? Syarat wajib adalah hal-hal yang membuat seseorang menjadi wajib untuk melakukan puasa. Bila salah satu syarat ini tidak terpenuhi pada diri seseorang, maka puasa Ramadan itu menjadi tidak wajib atas dirinya, atau malah menjadi sebaliknya. Puasa Ramadan hanya akan menjadi mubah, sunnah, atau malah haram. Ya. Jadi sekali lagi, ketika syarat-syarat ini ada pada seseorang, maka berpuasa, khususnya pada kali ini puasa Ramadan, hukumnya adalah wajib bagi dia.
Nah, berikut adalah syarat-syarat wajib puasa. Yang pertama, ya, dikatakan dalam kitab-kitab fikih, yang pertama jelas adalah beragama Islam. Karena jelas ketika kita membahas kemarin tentang ayat yang mewajibkan kita umat Islam untuk berpuasa, khitabnya atau teksnya diperuntukkan untuk orang yang beriman. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 193 dimulai Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya, di situ Allah memanggil atau menyeru kepada orang-orang yang beriman. Ya. Ya, semua ulama sepakat bahwa agama Islam atau beragama Islam menjadi syarat wajib puasa Ramadan. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang murtad dan kemudian masuk Islam kembali? Ya, maka di sini menurut para ulama mereka mengatakan bahwa mereka yang sudah murtad dan kemudian kembali masuk Islam, selama mereka meninggalkan Islam itulah ya, mereka wajib mengqadha puasa yang telah mereka tinggalkan. Ya, misalkan ada seseorang yang murtad, ya, dia lahir sebagai Islam kemudian murtad selama 5 tahun misalkan, baru kemudian dia masuk kembali kepada agama Islam. Nah, para ulama di sini mengatakan bahwa 5 tahun dia tidak berpuasa sebagai seorang murtad, ketika ia kembali ke Islam, maka ia wajib untuk mengqadha puasa Ramadan yang telah ia tinggalkan. Berbeda halnya ketika orang kafir yang baru masuk Islam, seorang mu'allaf. Ya, ketika dia masuk ke agama Islam, seberapa lama pun tempo dia dari lahir hingga sebelum masuk Islam dia adalah seorang kafir, ya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha puasa selama dia menjadi seorang orang yang kafir. Ya, karena dalam hadis Rasul mengatakan al-Islamu yajubu ma qablahu. Ya, agama Islam ketika dia masuk ke Islam, yajubu ma qablahu, dia menghapus hal-hal yang sebelumnya begitu. Ya. Baik, sahabat Al-Syifa yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, syarat pertama tadi adalah beragama Islam. Kemudian syarat yang kedua yang menjadi syarat wajib pada puasa adalah baligh. Ya, berarti ketika anak laki-laki ya sudah mengalami mimpi basah yang menjadi tanda dia sudah baligh, maka ketika itu juga puasa wajib dilaksanakan baginya. Pun bagi wanita yang tanda balighnya adalah sudah mengalami haid atau menstruasi. Namun perlu diperhatikan juga bagi kita sebagai orang tua, ya, kita juga wajib untuk melatih anak-anak kita ketika mungkin ketika berusia 7 tahun, ya bahkan bila sampai sudah 10 tahun, ya boleh dikenakan sanksi. Hal itu sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW untuk melatih anak-anak kita untuk sholat. Rasul berkata, muru abna'akum bis salati li sab'in wadribuhum 'alaiha li 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Ya, Rasul mengatakan perintahkan anak-anak kamu untuk mengerjakan salat ketika berusia 7 tahun dan pukullah mereka karena tidak menegakkan salat ketika berusia 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Hakim. Itu syarat yang kedua adalah baligh. Syarat yang ketiga adalah berakal. Ya, mereka yang memiliki akal yang sehat. Gitu. Maka ketika syarat berakal ini menjadi syarat wajib, maka orang-orang yang tidak berakal, ya mereka orang-orang yang gila, mereka tidak diwajibkan untuk mengerjakan puasa. Ya, dasarnya adalah satu potongan hadis yang dikatakan Rasulullah SAW, wa anil majnuni hatta yafiqa. Dan dari orang gila hingga ia waras atau sembuh dari gilanya. Ya. Maka seseorang yang dalam keadaan gila bila tidak puasa, maka tidak ada tuntutan untuk mengganti puasa yang telah ditinggalkannya ketika dia telah sembuh selama masih hidup di dunia. Dan di akhirat kelak,
Ya, tidak ada dosa yang harus dipertanggungjawabkan olehnya karena ia meninggalkan kewajiban berpuasa. Kemudian yang keempat adalah orang yang sehat. Ya, sehat menjadi syarat wajib seorang muslim untuk bisa berpuasa atau untuk wajib berpuasa. Ya, orang yang sakit, sebaliknya orang yang sakit, ya, mereka tidak wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Namun Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya untuk menggantinya di hari lain ketika kesehatannya sudah pulih. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Ya, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka ya, ia wajib menggantinya sebanyak hari yang telah ia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Kemudian syarat yang kelima adalah mampu. Ya. Allah mewajibkan puasa Ramadan kepada orang-orang yang masih mampu untuk melakukannya. Ya. Sedangkan orang yang sangat lemah secara fisik atau sudah sangat tua, di mana secara fisik memang mereka tidak sanggup lagi untuk melakukan puasa, maka mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, yaitu membayar atau memberi makan seorang miskin. Kemudian syarat yang keenam adalah tidak dalam perjalanan. Orang yang dalam perjalanan ya, tidak mukim di rumahnya, sedang berpergian, sedang melakukan perjalanan, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tapi wajib atasnya mengqadha puasanya di hari-hari yang lain. Ya. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 185, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Ya, barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka ia wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Ya. Tapi perjalanan yang dilakukan oleh orang ini ya, adalah perjalanan yang memenuhi standar perjalanan yang boleh bagi seorang muslim untuk mengambil rukhsah atau keringanan ketika dia sedang dalam perjalanan. Ya. Kurang lebih kalau kita konversikan ke kilometer zaman sekarang, menurut para ulama adalah sekitar 84 ya, kilometer perjalanan yang itu memperbolehkan seseorang untuk mengqashar salatnya. Ya.